Kali ini kita akan membahas atau mendalami materi kita, yaitu Yesus Sang Pengampun. Materi ini sangat penting untuk kita dalami, kita refleksikan, bahkan kita renungkan dalam hidup, karena kita tidak pernah lepas dari pengalaman diampuni dan mengampuni. Ada saatnya di mana kita diampuni, dan ada juga saatnya di mana kita harus mengampuni atau dituntut untuk mengampuni. Nah, penderitaan yang berat atau luka yang parah itu seringkali membuat orang sulit untuk mengampuni. Bahkan ada orang yang sampai akhir hayatnya tidak mau mengampuni, atau dengan kata lain, dendam dibawa mati. Ada juga orang yang meskipun luka batinnya sudah pulih atau sakit hatinya sudah sembuh, dan dia sebenarnya sudah berada pada posisi lebih siap untuk mengampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni karena ada pengalaman traumatis di baliknya. Dia takut akan terluka kembali. Dia takut kalau orang tersebut akan kembali melakukan kesalahan terhadapnya. Jadi meskipun dia dalam posisi lebih siap untuk mengampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni orang lain. Nah, karena ada dua alasan sebenarnya membuat orang sulit mengampuni. Yang pertama adalah kesalahan orang itu memang terlalu besar, kesalahan fatal, kesalahan berat yang dilakukannya terhadap kita, sehingga memang sangat sulit kita terima, apalagi kita ampuni, ya. Atau mungkin kemampuan kita untuk mengampuni itu sangat kecil, sehingga meskipun kesalahan orang itu bukan kesalahan yang berat, bukan kesalahan yang fatal dan serius, barangkali hanya kesalahan kecil, tapi karena kemampuan kita untuk mengampuni itu kecil, kita sulit untuk mengampuni. Tetapi perlu kita sadari bahwa tidak ada kebaikan lahir dari hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan dendam. Orang yang tidak mau mengampuni akan sulit untuk mengasihi. Orang yang tidak mau mengampuni akan sulit hidup dalam damai. Karena pengampunan itu buahnya adalah kedamaian. Jadi kita mengampuni seseorang bukan karena terutama orang itu layak atau pantas untuk kita ampuni, tetapi karena kita layak untuk hidup dalam damai. Jadi manfaat dari mengampuni itu bukan terutama pada orang tersebut, tetapi terutama ada pada diri kita. Dengan mengampuni kita lebih mampu mengasihi. Dengan mengampuni kita akan lebih hidup dalam damai. Dengan mengampuni iman kita akan semakin bertumbuh. Karena tanpa pengampunan, pertumbuhan iman kita juga akan terhambat. Dengan mengampuni, maka hubungan kita dengan orang tersebut akan dipulihkan. Kita berdamai dengan orang tersebut. Nah, karena itu anak didik kami, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, anak didik kami diharapkan mampu menjelaskan arti mengampuni. Kemudian jangka panjangnya adalah kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang pengampun seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri kepada kita pengikutnya. Ya, mari kita awali dari mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni sering itu diartikan orang dengan melupakan kesalahan orang. Jadi ada orang melakukan kesalahan kepada kita dan kita diharapkan melupakan kesalahan orang tersebut. Diharapkan atau diandaikan bahwa kesalahan itu tidak pernah terjadi kepada kita, sehingga hubungan kita dengan orang tersebut tidak dipengaruhi oleh kesalahan yang dilakukan. Nah, ini
sangat ya sulit untuk kita lakukan sebenarnya, terutama apabila kesalahan itu adalah kesalahan yang besar, yang fatal, yang serius, ditambah lagi kemampuan kita untuk mengampuni juga kecil, maka itu sangat sulit untuk kita lakukan. Penuh perjuangan untuk melakukan itu. Tetapi mengampuni sering juga diartikan dengan memberi kesempatan kepada orang untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Nah, dalam Injil, dalam bacaan yang disodorkan kepada kita pada materi ini, Yesus berkata kepada perempuan yang berbuat dosa itu, "Pergilah, dosamu telah diampuni." Artinya Yesus memberi kesempatan kepada wanita itu untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, untuk bertobat menjadi lebih baik. Jadi mengampuni artinya memberi kesempatan kepada orang. Maka tidak mengampuni dapat kita artikan sebagai menutup kesempatan kepada orang atau mengunci kesempatan terhadap orang. Kita tidak memberi orang kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karena itu anak didik kami, seperti yang menjadi tujuan materi kita ini adalah bahwa Yesus itu menjadi teladan bagi kita dalam hal mengampuni. Yesus bukan hanya mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain, ya, tapi Yesus juga mengampuni orang yang bersalah terhadap dirinya. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ya, selama dalam karyanya kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkan kematian Yesus, sering menjebak Yesus, mencari-cari kalau Yesus melakukan kesalahan, agar ada alasan untuk menjerumuskan dia, untuk memenjarakan dia, untuk menghukum dia. Jadi hidup Yesus itu diintai oleh banyak orang bagaimana supaya bisa menjerat dia secara hukum. Sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Tapi sampai di salib pun Yesus tetap mengampuni. Dengan tangannya yang terentang, Yesus tetap mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi di dalam diri Yesus ada hati Bapa yang penuh dengan pengampunan. Jadi Yesus itu bukan mengampuni sekali, tapi dalam hatinya ada pengampunan yang begitu luas dan mendalam. Pengampunan yang datang dari Allah sendiri. Yesus juga mengampuni kita setiap saat, setiap waktu. Tetapi bukan berarti memanfaatkan pengampunan Yesus dengan melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Tetapi Yesus menuntut dari kita penyesalan atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang kita lakukan. So, setiap kali kita melakukan dosa, maka sebenarnya kita mendukakan hati Tuhan. Kita menyedihkan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan terluka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu yang dituntut dari kita adalah pertobatan atas dosa-dosa kita, pertobatan atas kesalahan yang kita lakukan. Kita dituntut untuk membaharui hidup. Dan pengampunan dari Tuhan itu adalah Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk datang dan kembali kepadanya. Pengampunan Tuhan itu ibarat air laut. Air laut itu begitu dia datang, maka kalau ada tulisan di pasir, maka dia akan meratakan tulisan itu. Setiap kali ada tulisan di situ, air akan datang dan menghapusnya. Artinya pengampunan Tuhan itu tulus, ikhlas, tanpa syarat dan tanpa batas untuk kita. Dan karena itu saya mengajak anak didik kami untuk bermenung, refleksi, bukan hanya sekedar mempelajari materi ini untuk ujian, ya, itu juga bagus, tapi
kalau kita mempelajari materi ini hanya sekedar untuk ujian, untuk mendapatkan nilai, ya, supaya tidak dihukum oleh guru, itu sebenarnya alasan yang sangat-sangat dangkal ya. Tapi marilah kita menjadikan materi ini dan saat pembelajaran ini sebagai saat-saat untuk berefleksi dan merenungkan diri kita. Karena itu saya memberikan kepada kalian 2 tugas. Yang pertama adalah tuliskanlah pengalaman kamu pada saat diampuni. Siapakah yang pernah mengampuni kamu dan mengapa orang itu mengampuni? Yang kedua, tuliskanlah pengalamanmu saat kamu mengampuni orang lain. Siapakah yang pernah kamu ampuni dan mengapakah kamu mengampuni orang tersebut? Apa motivasimu mengampuni orang tersebut? Kemudian berikutnya, tuliskanlah arti mengampuni menurut dirimu sendiri. Karena pada dasarnya kita sebenarnya dituntut untuk mengampuni sama seperti Tuhan juga untuk yang selalu mengampuni kita. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan tetap semangat untuk anak didik kami kelas 7.